Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai uji reliabilitas, validitas, dan juga asumsi klasik. Metode penelitian ini terdiri dari tim dosen ya, yaitu ada Pak Bayu, ada Pak Ardi Gunardi, Pak Erik, saya sendiri Lira, lalu ada Ibu Desi dan juga Bapak Yusuf. Nah, untuk pertama-tama kita akan mulai terlebih dahulu dari asumsi klasik. Asumsi klasik yang pertama yaitu uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah ada tidaknya korelasi ya, sehingga syarat untuk terbebas dari multikolinearitas itu bisa dilihat dari yang pertama adalah nilai tolerans yang lebih besar dari 0,1, lalu yang kedua yaitu nilai VIP-nya ya, seperti tergambar di layar. Di sini harus kurang dari 10 ataupun dilihat dari korelasinya ya, yang tidak lebih besar dari 0,9. Nah, ini adalah data yang sudah diinputkan di dalam SPSS. Nah, di sini ada 3 variabel ya. Ada variabel Y, variabel X1, dan juga variabel X2. Di sini kita akan mencari apakah terdapat multikolinearitas atau tidak. Nah, caranya yang pertama adalah kita klik Analyze. Nah, setelah itu kita pilih Regression, ya. Kita pilih Linear, ya. Nah, di sini sudah muncul kotak linear regression ya. Nah, di sini kita baru menginputkan variabel manakah yang termasuk ke dalam variabel dependent dan variabel manakah yang termasuk ke dalam variabel independent. Nah, di sini saya masukkan variabel Y itu sebagai variabel dependent dan juga nilai X1 dan X2 ini sebagai variabel independent. Ya, lalu selanjutnya untuk metodenya tetap enter ya yang kita pilih. Selanjutnya kita pilih statistik ya, statistik di sini sehingga nanti keluar tampilan seperti ini ya, ada linear regression statistik ya. Di sini kita sudah ada garis centang gitu ya untuk estimate dan juga model fit. Nah, untuk mencari heterokedastisitas, nah kita tinggal centang juga untuk collinearity dan juga covariant matriksnya ya. Setelah itu kita pilih continue dan kita pilih OK. Dari pengolahan yang telah kita lakukan, nanti hasilnya akan muncul di bagian output ya. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi ya, apakah data yang kita gunakan ini memiliki koliniaritas ataukah tidak ya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, identifikasi pertama, kita bisa lihat dari tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien ini yang kita lihat adalah nilai dari collinearity tolerance dan juga nilai dari statistik VIP-nya. Nah, di sini ada nilai X1 ya. X1 itu toleransinya 0,950. Begitupun X2 ya, nilainya 0,950. Nilai ini nilainya lebih besar dari 0,1 ya, sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selain identifikasi dari tolerans, kita juga bisa mengidentifikasi dari nilai statistik VIP-nya. Nilai statistik VIP untuk X1 itu sebesar 1,052. Begitupun untuk X2 ya, 1,052. Nilai ini nilai yang lebih kecil dari 10. Nah, ini pun menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multi gunakan. Nah, selain itu terdapat juga indikator lain untuk mengetahui apakah data kita termasuk atau memiliki gejala multikolinearitas ataukah tidak gitu ya. Nah, yang ketiga, identifikasinya bisa dilihat dari koefisien correlation. Nilai koefisien correlation-nya harus lebih kecil dari 0,9. Nah, di sini nilai korelasi antara X1 dan X2 itu sebesar 0,223. Artinya dia lebih kecil dari 0,9, sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan korelasi ya X1 dan X2 ini tidak ada korelasinya, artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, itulah 3 identifikasi ya untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas pada data yang kita gunakan ataukah tidak. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi untuk keputusan apakah ada atau tidaknya autokorelasi pada data yang kita gunakan. Nah, di sini ada kriterianya ya, dimulai dari tidak adanya autokorelasi yang positif,
tidak adanya autokorelasi yang sifatnya negatif ataupun tidak adanya autokorelasi baik yang sifatnya positif maupun negatif ya. Nah, untuk bagaimana cara mengujinya gitu ya, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya di sini jika ada autokorelasi dari variabel ini ya. Nah, caranya yang pertama kita klik dulu analyze ya, lalu kita klik regression dan kita pilih linear ya. Sama halnya dengan yang tadi, kita inputkan mana variabel yang termasuk variabel dependent dan juga independent ya. Di sini sudah diinputkan untuk variabel dependennya adalah Y dan variabel independennya X1 dan X2. Nah, setelah itu selanjutnya kita pilih statistik ya. Pilih statistik, di sini sudah terchecklist estimate, covariant matrix, model fit, collinear. Nah, untuk autokorelasi kita checklist pada Darwin, Watson, dan juga case-wise diagnostics ya. Setelah itu baru kita klik continue, kita klik OK. Hasilkan output seperti ini ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah tabel model summary ya. Di tabel model apakah data kita ini memiliki gejala autokorelasi atau tidak, nah itu dilihat dari nilai Darwin-Watsonnya ya. Di sini nilai Darwin-Watsonnya itu sebesar 1,804. Nah, nilai Darwin-Watson yang kita dapatkan di sini nanti kita akan bandingkan dengan nilai tabel ya. Sehingga untuk menentukan nilai tabel DW, nah kita harus mengetahui dulu berapa jumlah variabel independen yang kita gunakan dan juga berapa jumlah data yang kita gunakan atau yang disebut juga dengan N. Nah, untuk itu kita langsung membaca bagaimana caranya untuk mengetahui nilai DU dan juga nilai DL-nya. Di sini ada yang disebut dengan tabel DW yang dimaksud ya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu berapa variabel independen yang digunakan. Tadi kita menggunakan dua variabel ya, variabel X1 dan juga X2. Sehingga nilai K-nya adalah 2 ya. Jadi kita akan menyoroti dua kolom ini ya. Kolom yang termasuk ke dalam K sama dengan 2 ini. Nah, selanjutnya, untuk menentukan nilai N-nya, kita harus mengetahui dulu berapa jumlah data yang kita gunakan. Nah, dalam contoh ini, saya menggunakan 31 data, sehingga N-nya adalah 31. Jadi, kita cari ke bawah N31 yang memenuhi K2, ya. Di sini ada N31, ya. K2 itu ada di baris keempat, ya. Ke-4 dan juga ketiga ya untuk DL-nya. Sehingga di sini diketahui bahwa DL-nya itu sebesar 1,2969, sedangkan nilai DU-nya sebesar 1,5701. Nah, selanjutnya kita lihat syaratnya tadi ya. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak, ya terutama untuk tidak terjadi autokorelasi yang sifatnya positif ataupun negatif, syaratnya adalah di mana nilai D itu berada di antara nilai DU, artinya kurang dari DU, tetapi dia kurang juga dari 4 min DU ya. Jadi dia berada di antara DU dan juga 4 min DU. Nah, nilai DU-nya tadi sudah kita dapatkan 1,5701. Nah, selanjutnya kita cari nilai 4 min DU-nya. Berarti 4 dikurangi 1,5701. Sehingga nanti diketahui nilainya sebesar 2,4299 ya. Nah, setelah itu baru kita lihat tadi di hasil SPSS ya itu sebesar 1,804 ya. Berarti dia berada di antara di antara 1,5701 dan juga berada di antara 2,4299 atau bisa disebut juga dengan nilai D yang berada di antara DU dan juga 4 min DU. Sehingga berdasarkan contoh soal ini, data yang kita gunakan tidak memiliki gejala autokorelasi, baik yang sifatnya positif ataupun yang sifatnya negatif. Nah, selain ini ada dua uji asumsi klasik lainnya yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Desi.